Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Permatasari dengan NIM 109200010. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Biata Kediri. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi normal atau siklus haid, di mana menstruasi merupakan pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai dengan adanya perdarahan berulang pada setiap bulannya. Nah, pada siklus menstruasi wanita normal ini terdiri dari 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua fase folikuler, yang ketiga fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase luteal. Langsung saja kita yang pertama, yaitu ada fase menstruasi, di mana fase ini terjadi karena tidak dibuahnya sel ovum atau sel telur, sehingga menyebabkan hormon estrogen turun dan juga hormon progesteron turun. Menurunnya hormon ini menyebabkan lepasnya sel ovum atau sel telur dari endometrium yang menebal. Nah, karena dinding endometrium banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah perdarahan dan disebutlah dengan menstruasi. Nah, di sini terjadi kenaikan hormon dari FSH atau follicle stimulasi hormon, di mana hormon ini berfungsi untuk memicu pertumbuhan dari folikel, di mana folikel tersebut berisi sel telur yang belum matang. Fase ini terjadi pada hari pertama sampai dengan hari ke-7 dengan rata-rata 5 hari. Lanjut ke fase yang kedua, yaitu ada fase folikuler, di mana fase ini terjadi pada hari ke-6 sampai dengan hari ke-10. Pada fase ini terjadi kenaikan hormon dari estrogen yang dihasilkan oleh folikel. Nah, hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan endometrium dalam proses penebalan. Jadi, untuk kondisi endometrium atau dinding rahim di sini pada fase ini semakin hari ke hari akan mengalami penebalan untuk mempersiapkan masa subur. Untuk pertumbuhan folikel, pada fase ini terjadi stimulasi folikel, yaitu di mana folikel sudah mengalami pertumbuhan atau sudah ada perkembangan. Lanjut ke fase yang ketiga, yaitu fase ovulasi, di mana fase ini terjadi pada hari ke-11 sampai dengan hari ke-18. Nah, pada fase ini terjadi penurunan kadar dari hormon estrogen sehingga memicu naiknya kadar dari hormon LH atau luteinizing hormone, di mana naiknya ini akan mengakibatkan folikel menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mematangkan sel telur atau sel ovum dan untuk terjadinya ovulasi. Jadi pada fase ini wanita itu dalam masa subur ketika mau dibuahi, jadi sudah siap. Lanjut ke fase yang terakhir, yaitu ada fase luteal. Pada fase sebelumnya atau pada fase ovulasi, folikel the graft atau folikel yang berisi sel telur yang sudah matang di situ akan pecah dan juga hancur lalu berubah menjadi corpus rubrum. Nah, pada fase luteal ini terdapat hormon LH, luteinizing hormone, sehingga menyebabkan corpus rubrum ini akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron pada fase ini, di mana hormon ini berfungsi untuk mempersiapkan endometrium atau dinding rahim untuk menerima embrio. Lalu untuk kondisi endometrium pada fase ini, endometrium atau dinding rahim di sini akan tebal dan lembut, dan pada dindingnya akan banyak pembuluh darah yang ada di situ. Lalu ketika tidak ada pembuahan atau kehamilan, maka corpus luteum ini akan berubah menjadi corpus albicans, sehingga tidak ada lagi yang memproduksi hormon progesteron lagi. Sehingga untuk endometrium di sini terjadi peluruhan kembali dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Demikian penjelasan tentang siklus menstruasi saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.